Gak nyangka sih kalau Redmi Note 13 Pro Plus yang punya desain mewah ternyata tangguh juga. Bahkan dibekuin kayak gini pun masih bisa hidup loh HP-nya. Salut deh sama Xiaomi. Meskipun sudah diperkenalkan secara resmi pada tanggal 21 September 2023 yang lalu, namun hingga saat ini Redmi Note 13 series masih belum terlihat bakal masuk secara resmi ke pasar Indonesia. Maka dari itu nih, sebelum datang resmi ke Indonesia, kali ini nih dia bakal sedikit membahas tentang varian tertingginya, yaitu Redmi Note 13 Pro Plus. Biar kita sama-sama bisa pertimbangin nih, kira-kira worth it nggak sih untuk dibeli nanti kalau udah resmi? Tapi disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi, tapi ini dia ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Redmi Note 13 series. Kita mulai dari apa sih yang bakal kita dapat di paket penjualannya nanti? Kalau yang nih dia lihat dari video YouTube Rasafe Channel sih, kita bakal dapetin SIM ejector, beberapa kertas manual alias buku petunjuk, terus kita juga bakal dapat sebuah soft case yang kelihatannya kali ini cukup beda ya guys, karena warnanya hitam. Semoga nanti yang dijual di Indonesia juga bakal dikasih case kayak gini deh. Terakhir, di bawah unit HP-nya terdapat kabel charging USB Type-C dan sebuah kepala charger dengan output daya 120 watt. Terkait desainnya, yang ini dia lihat dari videonya Semiluo Tech nih, Redmi Note 13 Pro Plus ini tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu Mirror White, Light Dream Space yang pakai finishing kulit, dan juga Midnight Black. Tapi sebenarnya Xiaomi juga merilis satu varian warna lain, hasil kerjasama dengan AAPE, di mana varian ini termasuk varian Limited Edition. Secara desain, Redmi Note 13 Pro Plus ini terlihat cukup mewah ya, terutama untuk varian warna Light Dream Space yang punya finishing kulit ini. Meskipun ya nih dia belum bisa mastiin apakah back covernya ini bakalan gampang kotor atau enggak. Cuma hal ini tetap menjadi salah satu nilai jual utama. Selain desain layar melengkung di Redmi Note 13 Pro Plus ini yang menjadikannya sebagai smartphone Redmi pertama yang menggunakan teknologi curved display. Di bagian atas smartphone terdapat IR blaster, mikrofon, dan lubang grill speaker. Di bagian kanan ada tombol volume dan power. Di bawah ada lubang speaker lagi, port USB Type-C, dan SIM tray. Yang jenisnya ini sayangnya hybrid ya guys. Dengan kata lain, HP ini nggak bisa ditambahin storage-nya pakai memori eksternal. Kualitas desain layar lengkungnya juga diiringi dengan hardware yang digunakan, di mana Redmi Note 13 Pro Plus menggunakan panel C7 OLED generasi kedua, resolusinya 1.5K dengan refresh rate 120Hz. Secara kualitas, layar ini seharusnya nggak perlu diraguin lagi ya, di mana kualitas detail layarnya pun tergambar dari pixel density yang mencapai 446 ppi. Dan kalau kamu kepo di mana letak sensor fingerprintnya, Xiaomi memilih untuk menggunakan teknologi in-display fingerprint scanner di Redmi Note 13 Pro Plus kali ini. Sebagai versi tertinggi di jajaran Redmi Note 13 series, Redmi Note 13 Pro Plus membawa spesifikasi yang gak main-main. Chipsetnya pakai Dimensity 7200 Ultra, punya dua pilihan RAM yaitu 12 dan 16 GB, serta dua pilihan storage yaitu 256 GB dan 512 GB. Untuk versi terendah yaitu 12/256 GB yang ada di channel Gupta Information System in Hindi ini mampu menghasilkan skor Antutu versi 10 mencapai 523.390 poin. Tapi pas ini dia cek videonya Semiluo Tech, hasil Antutu versi 10-nya kali ini lebih tinggi, mencapai 710.484 poin. Dimana asumsi ini merupakan versi yang 12/512 GB. Sementara informasi yang dia dapat dari Gizmo China kali ini menunjukkan bahwa Redmi Note 13 Pro Plus bisa menghasilkan skor Antutu mencapai 773.824 poin. Dimana skor ini 46% lebih tinggi dibandingkan Antutu benchmark dari Redmi Note 12 Pro Plus sebelumnya. Terus nih, karena chipset Redmi Note 13 Pro Plus ini sama kayak yang dipakai di Realme 11 Pro Plus, pihak Gizmo China juga membandingkan data benchmark dari kedua smartphone ini. Terkait performa gamingnya, seperti yang bisa kita lihat dari Rasafe Channel dan juga Gupta Information System in Hindi, Redmi Note 13 Pro Plus mampu memainkan game PUBG Mobile dengan lancar di settingan tertinggi
HDR Ultra. Kalau dipakai main Mobile Legends, Redmi Note 13 Pro Plus ini bisa dipakai main dengan sangat lancar, bahkan rata di 90 fps loh. Gokil! Sementara masih dari sumber yang sama, pas dites main Genshin Impact di settingan 60 fps, pihak Black MOB mendapatkan hasil rata-rata di kisaran 39,3 fps. Sedikit beda dengan hasil yang didapat dari pihak Gizmo China yang bisa dapat rata-rata 42,97 fps pas mainin Genshin Impact di settingan grafis low 60 fps. Redmi Note 13 Pro Plus ini juga ditopang dengan baterai 5000 mAh berkemampuan 120W fast charging yang bisa ngisi daya 75% lebih dalam waktu 10 menit dan full 100% cuma dalam waktu 22 menit. Data dari Black MOB tadi juga diaminkan oleh pihak Gizmo China nih, yang pas bandingin sama Realme 11 Pro Plus. Hasilnya kedua smartphone mampu mengisi baterai hingga 100% dalam waktu 23 menit aja. Dilansir dari GSM Arena, Redmi Note 13 Pro Plus ini membawa lensa utama 200MP wide dengan bukan lensa f1.7 yang dikombinasikan dengan lensa ultra wide 8MP serta lensa makro 2MP. Kamera ini mampu merekam video hingga di resolusi 4K 30fps dan 1080p hingga 120fps. Sementara untuk kebutuhan selfie-nya mengandalkan kamera beresolusi 16MP yang sayangnya baru bisa merekam video up to 1080p 60fps. Terkait beberapa hasilnya, channel YouTube Make the Tag sempat mengunggah hasil perbandingan antara kamera Redmi Note 13 Pro Plus dengan Poco F5 seperti berikut ini. Sementara itu, channel YouTube The Real Tag bahkan nekat bandingin sama iPhone 15 Pro Max loh. Penasaran? Berikut hasil perbandingannya. Oh ya, dia juga nemuin nih satu video dari Techie Artist yang nampilin performa zoom dari kamera Redmi Note 13 Pro Plus ini, yang bisa zoom sampai ngeliat tekstur bulan dengan cukup detail. Tapi ini dia pribadi belum bisa menilai ya, apakah ini beneran secara optikal atau justru cuma gimmick software kayak HP Cina yang lain. Terkait harganya, Redmi Note 13 Pro Plus ini baru tersedia untuk pasar Cina aja ya, dimana untuk versi 12/256GB dibanderol dengan harga 1.899 yuan atau sekitar 4,1 juta. Versi 12/512GB harganya 2.099 yuan atau sekitar 4,5 juta. Dan versi tertinggi 16/512GB dijual dengan harga 2.199 yuan atau sekitar 4,7 juta rupiah. Jadi gimana nih Price Book Mania? Dari semua yang udah nih dia jelasin tadi, kira-kira kalian tertarik nggak sih buat beli Redmi Note 13 Pro Plus ini? Apapun pendapat kalian, jangan ragu buat sharing di kolom komentar ya. Nida izin pamit, cobalah!